Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita semua bersyukur masih dapat bertahan dengan masa pandemik yang begitu lama dan dalam keadaan yang tidak mudah. Namun kasih setia Tuhan selalu hadir saat kita menghadapi pergumulan. Jikalau malam ini kita masih dapat bersekutu, itu pun karena kemurahan Tuhan. Kita dihimpun dari tempat-tempat yang jauh. Tuhan ingin kita mencari Dia dan berharap kepadanya sebab janjinya setia. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini terambil dari Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian yang mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, benar seperti yang lagu kami pujikan. Engkau adalah kekuatan kami dan bersama Engkau kami dapat melewati pergumulan kami. Kami mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Engkau memberi kepada setiap kami kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan kita, Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita orang-orang yang mendengar dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita hidup di dalam dunia ini selalu dekat dengan yang namanya pengharapan. Kita itu senantiasa berharap. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, mengapa kita setiap malam memasang alarm untuk membangunkan kita besok hari? Padahal kita tidak tahu apakah besok pasti akan bangun atau tidak. Atau mengapa kita di dalam menjalani kehidupan kita membuat banyak sekali plan, rencana di masa yang akan datang. Meskipun kita tidak tahu apakah besok atau masa depan itu masih ada atau tidak di dalam hidup kita. Bapak Saudara, jawaban yang paling mungkin adalah karena kita memang seringkali dan cenderung berharap di dalam hidup kita. Kita berharap, dan di dalam sepanjang sejarah manusia, kita akan melihat bahwa manusia memang terus berharap di dalam menjalani kehidupan. Dan bahkan setiap memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara, kita baru memasuki tahun 2022. Setiap memasuki tahun yang baru, pada umumnya manusia mempunyai harapan demi harapan di dalam hidupnya. Manusia terus mencari harapan. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, manusia terus cari harapan.
Tetapi manusia itu tidak dapat mendefinisikan harapan itu sendiri. Karena memang pada dasarnya harapan itu bersifat sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan satu kepastian. Harapan itu berbicara tentang suatu dunia di luar jangkauan manusia. Kita nggak bisa rasa, kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa tahu dan prediksi. Harapan itu seperti sesuatu yang di luar daripada kesanggupan manusia. Tetapi manusia hanya bisa berharap. Bapak saudara, yang menarik adalah seringkali manusia berusaha mendefinisikan atau menetapkan harapannya, menaruh harapannya ke dalam sesuatu hal yang kurang tepat di dalam hidupnya. Kalau kita melihat sejumlah besar manusia menaruh harapannya kepada kepandaiannya, bukan? Kepada kepintaran, kepada skill yang dimiliki, keahlian yang dimiliki. Dan tidak sedikit orang-orang yang juga menaruh harapannya kepada kekayaan dan hal-hal materi yang dimilikinya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang menaruh harapannya, mendefinisikan harapannya kepada suatu pribadi tertentu. Baik itu istri maupun suami atau anak, itu menjadi tumpuan harapan. Dan kita menaruh harapan kita kepada pribadi tertentu. Bapak saudara, saya rindu mengatakan kalau manusia tidak berhati-hati dan kurang tepat di dalam menyandarkan harapannya, di dalam menaruh harapannya manusia kurang berhati-hati, maka manusia akan sampai kepada tahap yang namanya kecewa. Kalau manusia tidak bisa mendefinisikan harapannya yang tepat, maka manusia sampai satu sisi akan mengalami yang namanya kekecewaan. Dan bahkan manusia akan mengalami yang namanya kehilangan harapan itu sendiri. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kekristenan, kalau kita berbicara tentang harapan, harapan itu berbicara tentang sebuah keyakinan akan Allah yang hidup. Sekali lagi, harapan orang-orang Kristen itu berbicara tentang suatu keyakinan akan Allah yang hidup, yang berprakarsa, yang berkehendak, yang bukan hanya berkehendak, tetapi ia bertindak dan terlibat di dalam hidup kita. Allah yang hidup, yang punya rencana di dalam kehidupan manusia. Disinilah harapan orang-orang Kristen ditaruh, yaitu di dalam Kristus Yesus, yang adalah satu-satunya sumber pengharapan manusia. Bapak saudara, harapan itu tidak tergantung sebenarnya dengan apa yang kita miliki. Harapan juga tidak bergantung kepada apa yang kita perbuat bagi diri kita. Harapan juga tidak tergantung dari apa yang dibuat orang lain terhadap kita. Harapan itu didefinisikan ketika kita dengan iman kita melihat bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah memastikan kita akan terus memiliki harapan di dalam hidup kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang diingatkan oleh Paulus. Kalau kita melihat di dalam suratnya, ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa apapun keadaan mereka, apapun yang mereka alami, apapun yang menjadi pergumulan mereka, harapan mereka di dalam Kristus Yesus yang adalah sumber pengharapan tidak akan pernah hilang. Kita memiliki iman kepada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu, yang adalah sumber pengharapan kita itu, yang akan menjalani bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka hidup kita. Bapak saudara, menarik, Paulus melanjutkan lagi ketika Paulus menyatakan satu hal yang begitu penting dan esensial di dalam kehidupan orang-orang Kristen, yaitu adalah Allah sumber pengharapan itu sendiri yang tidak akan pernah hilang. Dan Paulus melanjutkan dengan kata, Allah yang sumber pengharapan itu yang akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Bapak saudara, sukacita itu berbeda dengan senang. Perasaan sukacita itu lebih mendalam. Sukacita itu lebih dalam daripada hanya sekedar senang.
Sukacita itu bukan berasal daripada diri manusia, tetapi sukacita itu diberikan oleh Allah, yang adalah sumber sukacita itu sendiri. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, baik suka maupun duka hidup kita, kita tetap bisa menikmati sukacita. Kita tetap bisa merasakan sukacita. Karena sukacita itu bukan didasarkan kepada apa yang kita rasa, tetapi apa yang Tuhan berikan untuk kita rasakan di dalam hidup kita. Dan Paulus menambahkan bahwa ada sukacita dan ada damai sejahtera yang akan dialami oleh orang-orang Kristen yang menaruh harapannya kepada Kristus Yesus. Damai itu bukan hanya berbicara tidak ada perang. Damai itu bukan hanya berbicara tidak adanya perkelahian atau pertengkaran, tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Bapak Saudara, damai itu bukan hanya berbicara seperti itu. Tetapi damai yang dideskripsikan di dalam Alkitab itu berbicara tentang kita bisa menikmati relasi bersama dengan Tuhan. Damai itu berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan Sang Pencipta itu dapat dimungkinkan dan dapat menjadi satu relasi yang tidak dapat diputuskan oleh apapun. Bapak Saudara, damai seperti itulah yang akan dialami oleh manusia yang menaruh harapannya kepada Kristus Yesus. Kita tetap bisa mengalami damai ketika kita memiliki begitu banyak masalah, karena kita tahu bahwa relasi kita dengan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam hidup kita dan bersama-sama dengan kita menjalani hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya kadang masih kurang mengerti dengan kehidupan orang-orang yang luar biasa sekali dipakai Tuhan. Saya menemukan di dalam perjalanan kehidupan saya banyak sekali orang-orang yang di dalam menjalani kehidupannya yang tidak mudah. Mereka struggle, mereka bergumul, mereka tidak menjalani kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi dalam menjalani kehidupan yang tidak baik-baik saja, saya menemukan orang-orang tersebut tetap dipakai Tuhan luar biasa. Dan bahkan menjadi kesaksian bagi begitu banyak orang. Bapak Saudara, saya pikir mungkin inilah yang mungkin disebut sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Bahwa di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah sekalipun, dalam menjalani kehidupan yang tidak baik-baik saja, penuh dengan pergumulan dan penuh dengan struggling, kita itu masih tetap bersukacita dan damai di dalam menjalani. Mungkin inilah yang disebut sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menyandarkan harapannya kepada Tuhan, yang adalah sumber pengharapan itu. Bahwa kita tetap bisa mengalami sukacita, kita tetap bisa mengalami damai, bahkan di dalam keadaan yang tidak baik di dalam hidup kita. Bapak Saudara, yang lebih indahnya lagi kalau kita melihat ketika Paulus menerangkan, menyatakan bahwa ketika kita menaruh harapan kita kepada sumber pengharapan kita Kristus Yesus, damai dan sukacita itu diberikan kepada kita dan ada kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Ada kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Saudara, kita jalan tidak sendiri dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita di dalam hidup ini, kita tahu dengan jelas bahwa ada kekuatan daripada Tuhan melalui Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, yang menguatkan kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun kita, yang akan menopang kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Bapak Saudara, inilah keunikan daripada anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita yang kita tidak bisa prediksi, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang hidup. Kita mendefinisikan harapan kita kepada Tuhan yang punya rencana yang pasti akan terlaksana di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan memampukan anak-anaknya untuk menikmati, mengalami damai dan sukacita itu. Karena ada kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi tidak ada satupun di antara kita yang
akan tahu apa yang terjadi di dalam tahun 2022 ini. Tidak ada satupun yang akan bisa memprediksi tahun 2022 seperti apa. Namun kita sudah punya harapan demi harapan di tahun ini, bukan? Saya yakin dan percaya setiap kita punya harapan, pasti punya harapan di dalam menjalani tahun ini. Hari ini saya rindu mengajak kita untuk mengingat Bapak Ibu Saudara. Mari sandarkan harapanmu kepada Tuhan. Sandarkan harapanmu di dalam Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan itulah yang hidup, yang punya rencana, yang terlibat di dalam hidup kita. Mari sandarkan harapanmu kepada Tuhan, sumber pengharapan itu. Dan kita akan mengalami yang namanya damai dan sukacita itu. Bahkan ketika kita mengalami suka dan duka hidup kita, kita tetap bisa menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam sukacita dan damai sejahtera kita. Dan kita jangan pernah lupakan bahwa ada kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, yang akan terus menopang kita, yang akan terus mengingatkan kita, yang akan terus mengajak kita berjalan dan terus jalan sampai Tuhan panggil kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala pergumulan kami saat ini, kami mau kembali mengingat firman-Mu yang hari ini kami sudah renungkan bersama. Bahwa apapun pergumulan kami, harapan kami tidak akan mungkin hilang. Karena harapan kami taruh di dalam tangan Tuhan yang hidup, yang terlibat, yang punya rencana untuk setiap hidup kami. Ajar kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak mungkin salah di dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk terus bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Meskipun badai, gejolak, suka maupun duka hidup kami harus alami di dalam hidup kami, Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur karena ada kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa membackup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Jadikan ku rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan,
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Bersyukur hari ini kita dapat datang berdoa kepada Tuhan. Karena saudara kita sungguh membutuhkan Tuhan. Kita sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara, pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa bersama. Berseru kepada Tuhan atas segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Saudara, di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Bapak Ibu Saudara, pasti begitu ada banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini. Saudara, mari kita pikirkan itu semua dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita jangan melupakan itu semua, saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga saudara, kita juga mau bersyukur bagi jemaat-jemaat yang, atau mungkin teman-teman kita yang sudah sembuh dari sakit penyakit, atau mungkin sudah sembuh dari penyakit COVID. Saudara, mari kita berdoa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Bapak Ibu Saudara, pada saat ini ada satu kesempatan bagi kita untuk berdoa bagi orang lain. Saudara, mungkin pada saat ini ada teman-teman kita, atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh, dan juga lemah imannya. Saudara, mari kita ingat mereka pada saat ini. Kita mau berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh menjamah, memulihkan, dan menolong mereka. Mari saudara kita sama-sama berdoa bagi mereka. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk jemaat atau keluarga yang pada saat ini yang terinfeksi COVID. Kita doakan agar Tuhan boleh memulihkan, kita doakan tubuhnya boleh pulih kembali, sehat kembali. Kita doakan agar mereka tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kita juga mau berdoa untuk Bapak Vincent Fasio dan juga Ibu Lili Owi yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa agar mereka Tuhan berikan pengharapan terus, dan mereka terus Tuhan boleh memulihkan mereka. Mari saudara kita sama-sama berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu pada saat ini. Mungkin ada banyak teman-teman, keluarga, jemaat yang terkena COVID. Kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh memulihkan, memberikan kekuatan bagi mereka yang karantina. Kau boleh memberikan kekuatan pengharapan bagi mereka. Kau juga boleh melindungi keluarga mereka ya Tuhan dari COVID ini. Kau boleh menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dalam masa-masa seperti ini, mereka juga terus berdekat kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak Vincent Fasio dan juga Ibu Lili yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka agar Kau boleh menolong mereka ya Tuhan. Mungkin ketika mereka ke dokter, Kau boleh berikan kebijaksanaan bagi dokter. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang menjaga, yang take care mereka. Tuhan, Kau boleh berikan kekuatan bagi mereka juga. Kau boleh berikan terus mereka iman yang teguh kepada Tuhan, agar mereka terus mengucap syukur selalu ya Tuhan. Menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berdoa bagi gereja kita, ICLA. Kita mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini, Saudara. Minggu ini ada penginjil Esther Tan yang akan melayani, dan juga Reverend Andy Pierce yang akan melayani di dalam kebaktian bahasa Inggris. Kita juga mau berdoa untuk guru-guru Sunday School yang akan melayani, agar mereka dapat mempersiapkan yang terbaik untuk pelayanan mereka. Saudara, kita terus berdoa bagi para aktivis, pengurus, tim kerja yang melayani, agar diberikan kesatuan hati di dalam melayani Tuhan, mereka tetap semangat di dalam melayani Tuhan, kesempatan melayani. Tuhan, kita juga mau berdoa, saudara, untuk ibadah in person dan juga online di gereja kita, agar terus boleh berjalan dengan baik, sehingga yang beribadah di in person dan juga online, mereka juga sama-sama dapat diberkati. Saudara, mari kita berdoakan untuk pelayanan gereja ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan gereja dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh campur tangan, dan biar Roh Kudus boleh mencelikan dalam segala persiapan mereka, agar mereka boleh berbicara kepada jemaat-Mu sesuai dengan apa perintah-Mu ya Tuhan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan dalam segala persiapan dalam seminggu ini, doa untuk penginjil Esther, Bapak Andy Pierce, dan juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan dan menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk para aktivis, pengurus, tim kerja yang melayani. Tuhan, berikan kesatuan hati dalam mereka dalam melayani Tuhan. Mereka tetap terus semangat di dalam melayani Tuhan, dan Kau terus boleh memberkati mereka, Kau boleh memberkati dalam pekerjaan mereka dan pelayanan mereka.
Kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu ya Tuhan, pada hari Minggu untuk ibadah in person dan juga kebaktian online. Kami mau berdoa agar terus boleh berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika, tempat di mana kita tinggal pada saat ini. Kita mau berdoa, Saudara, bagi permasalahan yang ada di California ini, secara khusus di wildfire yang terjadi di Big Sur, Saudara. Kita doakan agar ini dapat teratasi dengan baik. Kita juga mau berdoa bagi firefighter yang mereka harus bekerja di dalam situasi yang cukup bahaya ini. Kita doakan agar Tuhan melindungi, boleh memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Mari saudara kita berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi California, secara khusus juga kami berdoa bagi permasalahan wildfire, kebakaran yang sering sekali terjadi di Amerika ini, di California juga khususnya. Kami berdoa Tuhan agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik dan api boleh padam ya Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi firefighter yang ketika mereka harus bekerja, Kau boleh menyertai mereka dan Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan. Kau boleh berikan kekuatan bagi mereka di tengah pekerjaan yang begitu riski, berbahaya Tuhan. Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi pemerintah juga yang harus mengatasi dan bertindak mengatasi setiap permasalahan ini ketika mereka kebijaksanaan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika juga terus untuk para homeless, saudara, agar Tuhan boleh memberikan mereka pengharapan juga masa depan yang baik. Kita doakan juga mereka bisa mengenal Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh kenal Tuhan, dan juga bagi mereka yang mungkin lemah imannya, saudara, kita doakan bagi mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi para pemerintah yang harus mengatasi permasalahan ini agar diberikan kebijaksanaan, keputusan yang tepat yang diambil permasalahan homeless ini. Saudara, kita juga mau ingat juga bagi organisasi URM, yaitu Union Rescue Mission. Mereka ini yang melayani para homeless, saudara. Ada kantornya di downtown LA, saudara. Kita doakan bagi organisasi ini yang boleh Tuhan pakai, boleh menyelesaikan permasalahan homeless yang ada di secara khusus di LA ini. Mari saudara kita sama-sama berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi para homeless. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang mungkin ada banyak sekali pergumulan, permasalahan yang kami tidak dapat mengerti. Mereka ada permasalahan dalam keluarga, finansial. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang mungkin kehilangan harapan. Kau boleh memberikan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa juga bagi masa depan mereka ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau mempunyai rancangan yang baik bagi mereka. Kau boleh sendiri yang beserta dan campur tangan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para pemerintah yang mengatasi permasalahan ini yang mungkin sulit ya Tuhan dan panjang. Kami berdoa Tuhan terus boleh memberikan kebijaksanaan bagi mereka agar permasalahan ini dapat diatasi. Kami juga bersyukur ya Tuhan ada URM, Union Rescue Mission, yang boleh melayani di bagian hal ini. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi para staff, bagi hamba Tuhan yang melayani, bagi para volunteer juga yang melayani di sini ya Tuhan, agar Kau boleh memberkati pelayanan mereka, sehingga para homeless yang juga datang ke URM ini, mereka juga boleh diubahkan ya Tuhan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore yang terakhir, mari kita berdoa bagi Eropa. Kita mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin yang berada di Eropa, agar sungguh Tuhan boleh memberikan hikmat bagi mereka. Dan bagi keamanan di tengah berbagai aksi protes akan mandat vaksinasi dan juga lockdown. Saudara, kalau mengikuti berita, ada banyak protes-protes yang terjadi pada saat ini. Saudara, ini karena pandemi, karena COVID yang terjadi. Saudara, kita mau berdoa bagi para pemimpin, bagi rakyat, semua boleh bersatu, dan mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk negaranya. Hari saudara, kita mau berdoa bagi negara Eropa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara-negara di Amerika, di Eropa ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam setiap permasalahan, pergumulan yang ada, dari situasi politik, ekonomi pada saat ini, aksi protes yang ada karena mandat vaksinasi, dan juga lockdown.
Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan dalam setiap pergumulan persoalan yang ada di dalam negara Eropa. Kami berdoa bagi para pemimpin, presiden. Ya Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh memberikan kebijaksanaan bagi mereka dan juga rakyat. Mereka boleh saling bersatu hati, menyertai ya Tuhan negara mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan Eropa ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengingat akan kebaikan-Mu. Kami tidak mau melupakan akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Tuhan, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, agar terus kami selalu mau melihat kepadamu sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, jangan sedih dan kecewa. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berharap kepada janji Tuhan untuk hari esok kita. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, berkatnya kau kan diberi. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Beban berat menimpamu, hidupmu tak berharap. Pandanglah kemuliaannya, agar Ia menuntunmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya.
Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya sekedar warta bagi saudara, atau mungkin ada saudara yang kenal, bagi mereka yang mau ikut kelas katekisasi, atau mungkin mau mengikuti kelas pranikah, saudara, pendaftaran telah dibuka, dan boleh menghubungi saya. Saudara, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari, jam 8 malam, kita akan ada Sempetra, saudara. Nah, Sempetra pada saat ini kita ada topik yang begitu spesial, saudara. Dengan tema, mari kita lebih mengenal lagi Joachim Tong. Nah, saudara, bagi saudara yang mau mengenal gereja kita lebih mendalam lagi tentang budaya, sejarahnya, culture-nya, saudara, mari kita sama-sama mengikuti Sempetra. Saudara dapat mengikutinya dalam Zoom ataupun juga di dalam YouTube, saudara. Nah, pembicara pada malam itu adalah ada Semu Yung Yung, ya Ibu Yung Yung yang kita sudah tahu semua. Nah, bagi saudara yang tertarik, nah, saudara siapkan save the date ya untuk tanggal 4 Februari. Kita boleh ajak mungkin teman-teman kita untuk sama-sama kita mengenal gereja kita lebih dalam lagi. Baik, Ibu saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah
menjadikan